Kalau kalian ditanya tentang indikator sejuta umat, indikator apa yang ada di pikiran kalian? Pasti banyak dari kalian akan berpikir moving average atau sering disebut MA. Nah, yang jadi masalah adalah banyak trader tidak sadar bahwa MA adalah indikator lagging yang harus dikombinasikan dengan indikator-indikator atau price action lain seperti trendline atau SNR. Oleh karena itu, video kali ini kita akan membahas 3 poin penting agar kita bisa memanfaatkan MA dengan benar. Yang pertama, kita harus memahami asal-usul moving average. Yang kedua, fungsi-fungsi MA dalam trading. Dan yang ketiga, setup trading dengan exponential moving average. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu moving average. Moving average adalah sebuah garis yang muncul dikarenakan rata-rata harga pasar pada periode tertentu. Nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Maksudnya adalah, bila kita menggunakan MA20, artinya sebuah titik yang muncul akibat rata-rata 20 candle terakhir yang digabungkan terus-menerus membentuk garis. Jika kita menggunakan MA50, maka rata-rata 50 candle terakhir, sehingga garis sedikit lebih lambat pergerakannya. Dikarenakan semakin tinggi moving average, maka membutuhkan semakin banyak rata-rata candle dan mengakibatkan lambatnya sinyal yang terjadi. Jadi, pada kali ini kita akan menggunakan khusus MA50 dan 200. Dan untuk menggunakannya, kalian cukup mengklik bagian indikator pada TradingView, lalu ketikkan Exponential Moving Average, dan terapkan pada chart kalian. Setelah itu, klik setting dan ganti input length menjadi 50 atau 200 sesuai nanti setup yang kita gunakan. Lalu, apa fungsi MA dalam trading? Fungsi pertama yaitu sebagai pengidentifikasi tren. Mari kita lihat ilustrasinya. Bila Anda menemukan sebuah MA dalam keadaan miring dan candle berada di atas garis MA, maka ini bisa dikatakan uptrend. Tapi bila Anda menemukan sebuah MA dalam keadaan miring dan candle berada di bawah garis MA, maka ini bisa dikatakan downtrend. Kalian bisa menggunakan MA 50 atau 200 pada case kali ini. Dan jika kalian menemukan moving average datar dan candle berada dekat-dekat dan sering berbalik melewati, maka kalian sedang melihat keadaan market sideways atau sering disebut sebagai market tenang. Fungsi kedua yaitu sebagai support dan resistance yang dinamis. Mari kita ilustrasikan. Jika harga dalam keadaan uptrend dan kalian melihat harga bergerak mendekati garis MA, maka kalian akan sering mendapati garis MA sebagai support yang membuat harga kembali melanjutkan tren naik. Dan ini sebaliknya berlaku juga bila harga dalam keadaan downtrend dan kalian melihat harga bergerak mendekati garis MA, maka kalian akan sering mendapati garis MA sebagai resistance yang membuat harga kembali melanjutkan tren turun. Fungsi ketiga sebagai sinyal trading. Jika kita menggunakan EMA 50, lalu menambahkan satu lagi, EMA seperti 20, kalian bisa mendapatkan sinyal untuk buy ataupun sell. Ini biasanya strategi yang digunakan oleh para trader pada umumnya. Contoh, bila EMA 20 cross ke atas menandakan perubahan tren turun menjadi tren naik, maka menandakan adanya sinyal buy. Dan sebaliknya, bila EMA 20 cross ke bawah, maka menandakan perubahan uptrend ke downtrend, sehingga muncul sinyal sell. Tapi, kita tidak akan menggunakan sinyal ini pada trading, karena sering terjadi false sinyal atau sinyal yang terlambat. Kemudian, bagaimana cara menggunakan MA untuk trading? Kita akan membahas 3 setup menggunakan MA yang akan dibahas kali ini. Pertama, yaitu EMA 200 ditambah Moving Average Convergence Divergence. Yang kedua, EMA 200 ditambah dengan trendline. Yang ketiga, EMA 50 ditambah dengan support dan resistance dan trendline. Ini setup 1 dan 2 kita khususkan untuk trader pemula karena hanya membutuhkan satu time frame. Dan setup ketiga ini untuk trader berpengalaman yang bisa menggabungkan 2 time frame atau lebih.
Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menggunakan SNR dan Trendline, bisa menonton video kami yang lain. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada channel ini. Setup 1 EMA 200 ditambah MACD. Lalu masuk ke setup trading, kita akan bahas sedikit tentang MACD. MACD ini terdapat 4 elemen. Histogram yang berbentuk seperti bukit, MACD line yang berwarna biru, signal line yang berwarna jingga, dan garis 0 MACD yang merupakan pemisah antara histogram merah dan hijau. Pada kali ini, kita akan menggunakan setting default dari MACD. Dan indikator ini bisa kalian temukan di TradingView dengan mengetikkan MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Lalu kalian ke bagian setting dan uncheck bagian histogram untuk mempermudah kalian melihat setup nantinya. Setup by step. Pertama, cari uptrend. Kemudian tunggu price mendekat ke EMA 200. Pastikan MACD sudah berada di bawah garis 0. Tunggu MACD line dan sinyal line saling bersilangan. Input buy trade. Gunakan SL di bawah swing terakhir. Take profit gunakan risk reward minimal 1:1,5. Mari kita lihat hasilnya. Dan untuk setup sell, bagi kalian yang trading di selain saham, sama saja, cuma kebalikan saja dari setup buy. Kemudian, setup yang kedua yaitu MA 200 ditambah dengan trend line. Reminder kembali bahwa garis EMA adalah bisa berfungsi sebagai support dan resistance yang sudah tadi kita bahas. Setup by step. Pertama, cari uptrend. Kemudian, tunggu price mendekat ke EMA 200. Ketiga, buat trend line. Ketika harga tembus kembali dari trend line, input buy trade. Stop loss bisa digunakan ditaruh di bawah swing terakhir. Take profit gunakan RR minimal 1:1,5. Mari kita lihat hasilnya. Dan untuk setup sell sama seperti setup buy. Hanya saja berkebalikan. Setup terakhir. EMA 50 ditambah dengan support dan resistance ditambah dengan trend line, dan kita akan menggunakan multi time frame pada case kali ini. Penggunaan multi time frame minimal menggunakan 2 time frame seperti weekly ditambah daily, atau daily ditambah H4, atau H1 ditambah M15 ditambah M5 atau M1. Bisa kalian pilih 2 time frame. Tergantung sinyal yang nanti kita akan temukan pada market. Setup 1, mengikuti trend. Pertama, cari trending market. Kemudian cari SNR area. Bagi kalian yang belum paham menggunakan atau menentukan SNR, bisa tonton video kami sebelumnya. Lalu tunggu harga menuju area pertemuan SNR dan EMA 50 dan pastikan tidak tembus. Kemudian turun langsung satu ke time frame di bawah. Cari trend line di time frame bawah. Tunggu hingga close menembus trend line. Disinilah kita akan entry. Stop loss bisa ditaruh di bawah area SNR. Dan TP bisa gunakan risk reward minimal 1:1,5. Mari kita lihat hasilnya. Untuk case setup sell, semua step sama. Hanya tren awal yang perlu dicari yaitu downtrend. Kebalikan dari tadi setup buy yaitu uptrend. Setup 2, tembus trend atau reversal. Pertama, kita perlu mencari downtrend. Kemudian gambar trend line. Tunggu trend line tembus. Lalu turun langsung ke time frame di bawah 1. Dikarenakan trendline pada time frame 1 sudah tembus dan berbalik arah, maka kita akan fokus pada uptrend atau candle di atas EMA 50 pada time frame di bawah. Kemudian, bentuk SNR area.
Tunggu hingga harga menuju area pertemuan antara EMA 50 dan SNR dan pastikan tidak tembus. Kemudian, buat trendline baru. Tunggu hingga close menembus trendline. Entry buy. Stop loss di bawah area SNR dan TP bisa gunakan RR minimal 1:1,5. Mari kita lihat hasilnya. Untuk aset upsell sama, hanya berkebalikan.